Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semua, balik lagi sama gue Nizar Putra Pratama di channel ngebangunrumah.com nih. Kali ini kita lagi di segmen podcast Pintu Dialog. Dan gue kedatangan salah satu orang yang berjasa di PT Prospera nih Sobat. Kita kedatangan Mas Fajar. Halo Sobat Kang Bangun, halo. Nah, Mas Fajar, boleh nggak sih perkenalkan dulu ke Sobat Kang Bangun semua, nama Mas Fajar aslinya tuh siapa sih? Halo Sobat Kang Bangun semua. Kenalin, aku bilangnya aku nggak apa-apa ya? Aku nggak apa-apa. Oke, berarti aku kamu nih. Iya. Tapi dalam tanda kutip kita nggak pelangi ya. Iya. Oke. Nama aku Fajar Maulana Hatari, biasa dipanggil Fajar aja ya. Mas Fajar Hatari, tapi biasa dipanggil Mas Fajar. Iya. Oke. Nah Mas, mungkin pertama aku mau nanya, Mas tuh asalnya dari mana sih? Aku dari Semarang ya. Semarang. Kalau nggak ada yang tahu Semarang, itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masih di Jawa. Mas tuh sempat kuliah atau enggak? Sempat kuliah S1 di S1. Teknik Arsitektur. Teknik Arsitektur tuh di mana Mas? Di Bogor atau di Semarang? Enggak, di Semarang. Oh, di Semarang. Iya, di Bogor. Nggak di Bogor. Di Universitas Negeri Semarang ya. UNES. Ya. Halo semua anak-anak UNES. Halo. Sapa senior kalian atau yang kenal sama Mas Fajar langsung komen di bawah biar bisa kita kontakan lagi sama Mas Fajarnya. Kupu-kupu kok nggak ada yang kenal biasanya. Oke nih Mas, di UNES itu Mas ngambil prodi arsitektur. Ya, arsitektur. Ngambil S1 ya Mas ya? Ya, S1. Untuk dari kuliah itu Mas langsung merantau atau sempat nyari kerja dulu di Semarang nih? Kalau awalnya sih dulu dari lulus itu langsung rantau ya. Langsung merantau. Langsung rantau. Kota rantau pertamanya di mana nih Mas? Di Bogor dong. Bogor dong. Oh, di Bogor. Di Bogor guys. Untuk kota rantau pertamanya Mas Fajar itu di kota hujan. Yeah. Mas, boleh nggak sih? Saya kan sempat baca CV-nya Mas ya. Nih Mas sempat berpetualang di 5 perusahaan nih. Yang pertama tuh Mas kalau nggak salah jadi drafter. Bener nggak? Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas drafternya tuh kerjanya di mana dan job desk-nya tuh apa aja jadi drafter tuh? Jadi kan awal mulanya kan tahun 18 itu tahun 19 itu kan ke Bogor. Itu aku jadi drafter di perusahaan konsultan. Konsultan. Sebenarnya dia design and build sih, cuman aku di bagian desainnya aja. Nah, terus jadi drafter itu kerjaannya lebih banyak ke depan monitor ya. Depan monitor itu kayak bikin 2 dimensi, 3 dimensi gitu, gambar kerja gitu, gambar kerjanya doang. Nah, terus itu sampai tahun 19 akhir. 19 akhir berarti 1 tahun ada ya Mas? Iya, 1 tahun. Oke nih Mas. Lanjut ke pekerjaannya kedua Mas nih, kalau yang saya lihat di CV itu menjadi project eksekutif ya. Iya. Itu di mana tuh Mas? Di Jakarta. Nah, itu dia perusahaan kontraktor ya, tapi spesialis interior. Jadi rata-rata projectnya tuh di mall. Oh, di mall. Itu akhir 19 sampai pertengahan 20. Akhir 19 sampai pertengahan 20. Jadi mungkin 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulanan. 6 bulanan ya. Itu sebagai desainer interior juga? Enggak. Jadi kalau di situ kan aku lebih ke pelaksana ya. Oh, jadi yang turun ke lapangan? Iya, turun ke lapangan. Iya. Itu awalnya ini sih kenapa 6 bulan? Itu karena sebenarnya karena kita bergeraknya di bidang interior, tapi khusus di mall ya. Rata-rata kan kebanyakan proyeknya di mall. Terus di awal 20 itu kena pandemi. Oh, jadi kekat sama pandemi ya? Iya, kena layoff. 2 tahun lagi ya pandemi ya? Iya, 2 tahun dari 2020 kan. Dari 2020. Nah, di masa pandemi itu Mas ngisi waktunya tuh gimana? Nah, itu kan ada jeda ya. Waktu kena layoff itu kan aku pulang tuh. Oh, pulang ke Semarang? Pulang ke Semarang. Nah, itu
ada sih beberapa project freelance gitu. Nah, dari teman itu juga rata-rata lebih butuhnya ke desain interior. Desain interior ya. Projectnya. Nah, jadi situlah mungkin kebawa sampai sekarang ya. Lebih senang ngerjain project desain interior gitu. Dibanding bangunan. Iya, sama-sama seneng sih sebenarnya. Cuman kayak lebih condong ke sana aja. Dari freelance itu Mas berarti sekitar berapa tahun freelance kayak gitu? Nggak ada setahun sih ya, kurang lebih 9 bulanan lah. Oh, berarti dari itu langsung kerja lagi di Kudus. Kudus. Oh ya, jadi itu baru ya. Jadi aduh, jangan kasih tahu. Jadi fasilitator. Iya, betul. Fasilitator teknik. Oke, fasilitator teknik itu job desk-nya apa, Mas? Fasilitator teknik itu lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi kita kayak orang kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kita ikut ngawasin kayak pembangunan sama perbaikan infrastruktur yang ada di daerah. Oh, jadi kayak tangan ketiganya pemerintah gitu ya? Iya, betul. Jadi kita kayak apa sih istilahnya konsultan gitulah ya dari pemerintah, tapi buat ngawasin pekerjaan. Proyeknya mereka gitu. Jadi kita tetap memberdayakan masyarakat, terus ada pembangunannya, infrastrukturnya juga gitu. Ya asiknya di situ sih sebenarnya, bisa istilahnya bikin masyarakat seneng gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri lah ya. Nah, dari situ kalau yang saya lihat di CV Mas, itu lanjut lagi menjadi asisten penilai. Bener gak? Nah, itu asisten penilai di mana, Mas? Kan setelah kontrak dari yang di Kudus selesai, itu kan lanjut ke Semarang ya, balik lagi ke Semarang. Jadi pindah-pindah terus ya. Balik lagi ke Semarang, terus itu tuh jadi asisten penilai. Jadi asisten penilai itu kayak apa sih, konsultan tapi yang buat ini nilai suatu aset. Oh, I see. Jadi mungkin ada orang yang pengen menjual barang tapi dia nggak tahu nilainya tuh berapa, tuh manggil Mas buat menilai asetnya dia. Iya, betul. Oh, gitu. Tapi aku masih asisten ya. Oh, masih asisten. Penilai itu kayak jenjangnya panjang banget. Oh. Banyak gitu jenjangnya. Nah, itu kan sebenarnya aku udah belajar masih dasarnya aja sih di situ sebagai penilai. Itu sebenarnya menarik banget ya kalau di seru ya? Seru banget soalnya aku belum pernah sih masuk ke bidang kayak gini gitu. Nah, tapi sebenarnya masih masuk waktu kayak misalkan ada proyek penilaian bangunan. Nah, penilaian bangunan gitu tuh kan otomatis kayak nilai bangunannya kayak dari struktur, terus tampilan luarnya, finishingnya pakai apa gitu kan bisa dinilai juga. Iya. Nah, itu yang bikin serunya di situ sih. Jadi gitu. menambah wawasannya banyak banget ya, dari mulai betul. catnya apa, terus bahan ininya apa, blockmin atau apa gitu, dari interiornya, terus luasnya berapa, itu Mas jadi banyak tahu ya di situ ya. Jadi seru banyak juga tahu ya berarti. Berarti dari Semarang itu di Semarang berarti kan? Iya, di Asisten Semarang. penilai itu di Semarang, abis itu kalau nggak salah langsung ke sini ya? Iya, itu. Udah kan langsung di Bogor ya? Iya, itu Berarti dari Semarang ke Bogor lagi. Itu gimana ceritanya, Mas? Sebenarnya dapat tawaran sih dari teman itu. Oh, dapat tawaran dari teman. Tawaran dari teman. Ya, ada nih lowongan di Bogor. Gimana kalau mau join? Jadi apaan? Jadi ya tim arsiteknya lah gitu. Tim arsiteknya kan kekurangan orang ceritanya dulu. Lagi akhir tahun, lagi padat-padatnya tuh kerjaan gitu. Nah, terus karena mungkin udah pertengahan tahun ya, pertengahan tahun terus kayak ada pengurangan karyawan nih. Kirain aku sampai berlanjut tuh sampai lama gitu, ternyata ada pengurangan karyawan kena. Ya sayang banget sih di situ. Sayang banget ya. Berarti dapat berapa bulan di situ, Mas?
sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan juga ya, setengah tahun ya. Nah dari situ Mas langsung ke sini dong. Iya. Nah yang aku mau tanya ini, Mas tuh dapat lowongan di sini itu dari mana sih? Dari Instagram. Dari Instagram, dari iklan kita ya. Iya, iklan Instagram. Iklannya kencang banget nih. Kencang banget. Mas Sony kencang banget. Mas Sony dapat salam nih dari Mas Fajar. Nah, berarti Mas lihat dari Instagram, lihat iklannya setiap hari nyantol terus nih, kayaknya pertanda nih. Kayaknya harus dikejar nih kayaknya nih. Berarti Mas langsung apply via email atau langsung ke kantor? Via email dulu. Via email dulu ya. Dari email masuk ke WhatsApp, langsung dipanggil lah ya, dijadwalkan buat interview ya. Betul ya? Dari oh iya, Mas kan kalau misalnya nyari kerja gak mungkin cuma satu dong. Ya kan? Sih. Nah, itu sebelum di Ngebangun Rumah pernah dapat dari lain-lainnya gitu, perusahaan lain ada gak? Sebenarnya ada ya. Sebelum waktu transisi mau pindah ke sini. Itu kan ada beberapa panggilan. Ya, kurang lebih ada 3 lah. Cuman nggak di Bogor tempatnya. Oh, nggak di Bogor. Sedangkan di Bogor. Tempat kerja Mas yang sebelumnya ini yang kena PHK gitu, itu Mas lagi di Bogor. Iya, posisinya lagi di Bogor. Jadi ya udahlah, coba yang ini yang di Bogor kan dekat gitu. Coba dulu lah ya, yang deket-deket aja. Iya, coba yang pasti-pasti aja lah ya. Akhirnya dicoba lah ya ke sini. Terus lanjut ke interview sama Bang Sony langsung. Iya, sama Mas Sony langsung interviewnya. Itu jeda dari interview ke kerja tuh berapa lama, Mas? Cepet sih ya. Jadi jeda dari interview ke terima ya. Itu kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan ya, berarti cepet ya, karena mungkin lagi butuh dan Mas juga butuh, sama-sama butuh berarti ya. Sama-sama butuh ya. Akunya butuh cepat juga soalnya. Nih Mas, berarti kan Mas udah kurang lebih ya bisa dihitung mungkin 5 kali merantau, terus balik lagi, merantau lagi, balik lagi. Itu nggak ada gesekan nggak sih dari orang tua? Itu kan mungkin namanya orang tua ya, pengen menjaga anaknya gitu, takutnya nanti di kota rantau anaknya kejadian apa-apa gitu kan. Itu gimana sih Mas caranya meyakinkan orang tua biar tenang gitu anaknya di kota rantau? Karena kan mungkin banyak juga yang pengen ngerantau tapi orang tuanya ngelarang, padahal dia pengen banget gitu. Itu mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Gimana sih caranya? Mungkin awalnya dulu karena ini ya, jadi sebelum kerja beneran kan sempat kerja sama saudara juga. Oh iya. Itu tuh juga ya bantu-bantulah istilahnya. Jagain toko dulu, masih jagain toko, terus sekalian ngeredesain tokonya. Redesain. Apa tuh, toko apa Mas? Toko roti. Toko roti? Jadi toko oleh-oleh gitu loh. Oh iya. Toko oleh, kebetulan di stasiun. Nah, terus rame dong pasti. Iya, rame banget. Jadi aku di situ sebenarnya kayak jadi kasir ya. Oh, kasir. Tapi kayak ngegantiin saudara buat jadi ownernya gitu. Saudara kan mungkin sibuk ya. Nah, aku sempet jadi kasir juga itu di situ, terus sekalian ngedesain tokonya. Jadi itu sebenarnya udah rantau sih 2 bulan sebelum lulus itu aku. Udah di situ baru awal 19 itu langsung ke Bogor itu kan rantau. Nah, ke orang tua bilangnya ini awalnya kan emang nggak boleh ya. Nggak boleh pasti. Jauh banget sampai ke Bogor gitu kan. Tapi karena sama temen nih, terus aku bilang ke temen nanti tolong dong bilangin aman kok di sana dapat ini gitu, fasilitas ini ya, ngibul dikit lah gitu kan. biar dapat ACC gitu. Privilege dari temen. Iya. Suruh ngibul. Dikit. Tapi emang bener dong, karena dapat fasilitas kan, bener kan. Terus berangkatnya juga sama temen juga, jadi temen yang nemenin lah sampai dari berangkat itu naik bis gitu kan ke Bogornya. Iya. Jadi mungkin
karena ada temen, jadi orang tua mungkin bisa ya udahlah nggak apa-apa. Ya, secara perlahan-lahan mungkin darinya nggak boleh tetap ada aja sih mungkin rasa yang takut, khawatir gitu kan. Cuma perlahan-lahan ngelihat kemajuan Mas juga di sini baik-baik aja, terus mungkin bisa survive di sini. Jadi ya udah perlahan-lahan mengizinkan gitu kan. Untuk komunikasi Mas, kan rantau jauh kan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Tuh mungkin Mas komunikasinya by phone aja atau sebulan sekali pulang kah atau gimana? Kalau awal dulu ya, awal yang pertama dulu itu ya tiap 2 bulan 3 bulan sekali itu pulang. 3 bulan sekali pulang. Itu pulang. Kan dulu juga belum zamannya Video video call. call ya, video call. Kalau sekarang kan udah sering video call ya tuh. Nah, jadi ya lebih banyak komunikasi sih sebenarnya. Lebih banyak komunikasi ya. Biar nggak khawatir juga kan orang tua. Iya, pasti. Apalagi takutnya mungkin kalau nggak dikabarin 2 mingguan dikiranya udah nggak ada gitu mungkin. Iya. Takutnya. Jadi hampir tiap hari sih sampai sekarang juga video call terus. Video call terus ya tiap malam ya, supaya orang tua nggak khawatir. Nah, berarti tipsnya itu bawa temen. Bawa nama temen lah. Bawa nama temen lah ya. Yang dipercaya gitu. Terus jangan lupa kabarin dan kasih bukti kalau kalian tuh di kota rantau bakal maju, dan kasih juga bukti nyatanya gitu ya Mas ya. Ini loh, gue di kota rantau nggak cuma ngegebel nih, gue ngembangin perusahaan orang lain gitu ya Mas ya. Jadi perlahan-lahan emang orang tua pun dari awalnya khawatir tapi karena anaknya bisa survive, bisa maju, jadi perlahan-lahan bakal mengizinkan gitu deh Mas ya. Oke Mas, kita lanjut lagi nih. Mas tuh di Prospera itu udah berapa lama Mas? Masih baru ya? Masih baru? Masih baru ya, kurang lebih 6 bulanan lah. 6 bulan, berarti kalau dihitung-hitung Mas masuk start itu di bulan Juni, bener nggak? Bener ya? Bulan Juni awal ya? Awal Juni. Untuk apa ya? Posisinya dari mana? Dari bulan itu waktu daftar posisinya sebagai apa gitu. Nah, terus awalnya gimana gitu. Oh iya. Oke, lanjut lagi dari mana? Dari bulan Juni. Oke Mas, berarti kita lanjut 1, 2, 3. Oke Mas, kita lanjut lagi. Mas tuh di Prospera ini udah berapa lama Mas? Udah masih baru sih, sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan ya? Berarti kalau dihitung-hitung itu Mas start di bulan Juni ya? Bener nggak? Iya, bulan Juni. Bulan Juni ya? Itu Mas dari awal masuk ke sini tuh didelegasikan sama founder tuh di bagian apa Mas? Awalnya dulu waktu ngobrol ya, waktu interview sama Sony itu di Prospera itu kan ada dua departemen, company. Ya, 2 company ngebangun sama Jagoan Dekor. Nah, yang ngebangun rumah kan lebih ke kulit bangunannya, jadi ke struktur gitu kan, sipil. Nah, kalau yang Jagoan Dekor itu lebih ke interiornya. Dalamnya. Oh, berarti kalau ibarat buah ngebangun rumah tuh kulitnya, Jagoan Dekor itu isinya ya, dagingnya lah ya, gitu. Berarti Mas lebih ke dagingnya. Jadi kita juga sebenarnya saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi sebenarnya. Kakak-kakaknya Mas tuh jenjang karirnya sama kayak Mas, arsitek juga atau beda? Enggak sih, beda. Beda ya? Jadi kita bertiga tuh beda-beda. Beda semua? Jadi kakak yang pertama itu ekonomi. Itu sama kayak ayah. Oh, sama kayak ayah. Nah, yang kedua tuh dokter hewan. Kakak yang kedua dokter hewan. Itu ya hampir sama lah kayak ibu, kerjanya di peternakan. Oh, jadi anak pertama itu masih nyambung sama ayah, sesama ekonomi, dan anak kedua sama ibu sesama mungkin ya tentang hewan-hewan lah ya, peternakan dan dokter hewan masih nyambung lah ya. Ini Mas kenapa beda sendiri nih, arsitek sendiri nih? Ya dulu awalnya sih ini ya, orang tua kan pengennya teknik ya. Nah, terus dari aku ngeliat tuh teknik tuh lebih ke kakunya sih kalau menurut aku. Nah, kalau ke arsitek tuh kayak lebih dinamis aja waktu pertama kali lihat ya. Maksudnya kan aku dulu orang awam nih, nggak tahu
kalau arsitek tuh ternyata juga kaku, ada kakunya gitu Iya. kan. Kalau aku lihat kan kayak dinamis gitu awalnya. Jadi ya coba deh milih ini yang nggak terlalu kaku gitu. Kalau ngeliat kaku tuh kayak mungkin serem gitu takutnya. Iya, iya, iya. Kayak agak serem gitu. Iya. Cuman kalau di arsi tuh orangnya kayak lebih Enjoy bebas gitu, gitu ya. lebih dinamis gitu Lebih dinamis ya. orangnya. Wallahi kedengeran itu. Ada suara petir guys. Masuk ya, bocor ya suaranya. Terus dari ulang lagi nggak sih? Nggak Ada usah. suara ini. Itu kan tadi aku udah selesai ngomong baru bunyi nggak sih? Masih ngomong. Oh masih ngomong itu. Masih ngomong dikit lagi. Gak usah apa ya. Apaan? Pertanyaan apa tadi Terakhir yang Mas ngomong dinamis. Oh yang ini lebih ini aja kalau ke arsitek tuh lebih dinamis gitu, walaupun dia teknik ya masuknya ya. Tapi pembawaannya kayak lebih santai gitu. Kalau yang teknik lain kan kayak lebih kaku gitu ya. Jadi kalau ngeliatin, jadi kalau dari orang awam dulu kan aku dulu orang awam tuh ngeliat anak arsi itu kayak enjoy gitu loh, apa kayak lebih santai lah kalau misalkan di ini ya mungkin tetap serius ya, tapi dari stylenya tuh kayak terlihat lebih enjoy gitu. Lebih enjoy, oke. Berarti Nggak kaku. Keinginannya Mas ke arsitek itu dari orang tua juga ada dan dari Mas sendirinya juga ada. Dari ngelihat itunya juga gitu. Iya, iya. Setelah memilih arsitek nih, Mas ada apa ya, titik jenuhnya nggak sih? Pasti ya. Pasti. Namanya orang kuliah kan pasti ada jenuhnya ya dari Di semester 4-5 tuh udah mulai titik jenuh tuh. Masa-masanya jenuh-jenuhnya mahasiswa. Bener gak? Bener ya? pertengahan kuliah tuh pasti jenuh ya. Iya, iya. Ada ininya. Tapi ya udahlah dijalani sampai sekarang pun juga sebenarnya masih enjoy sih. Masih enjoy ya sama bidang ini. Berarti Mas tuh kedengeran nggak ya? Gak tau bocor nggak sih? Dikit kayaknya. Bocor dikit ya? Oke. Selanjutnya ngomongin apa? Oke, Mas berarti menjadi desainer interior. 1, 2, 3. Oke, berarti Mas menjadi desainer interior di Prospera, di Jagoan Decor ini selama 6 bulan ya Mas ya? Nah, selama 6 bulan ini ada gak sih permintaan-permintaan yang mungkin menarik dari konsumen-konsumen ya? Ada gak sih pengalamannya tuh, boleh gak sih diceritain gitu? Konsumen yang menarik ya? Iya, menarik. Ya? Mungkin ada beberapa ya? Ada. Ya, mungkin aku sebutin salah satunya. Boleh. Itu ada sih nih konsumen lebih ke nggak bisa bedain warna ya. Aku nggak tahu beliau mohon maaf buta warna atau enggak gitu. Cuman jadi tuh misal warna hijau gitu ya, hijau tua lah, hijau tua tapi dianya lihatnya hijau muda ngelihatnya. Nah waktu pernah ada misi di lapangannya tuh waktu si warna ini udah dipesan itu pernah salah warna. Nah itu juga salah aku sih, nggak cross check lagi ke beliaunya, ke konsumennya kan misalkan warnanya udah sesuai atau belum gitu, dari hijaunya hijau tua apa hijau muda gitu. Nah dari situ mulailah mikir, oh ternyata konsumen ada yang lucu gini ya. Nah dari situ mungkin buat evaluasi ke aku juga sih, evaluasi diri dan departemen juga ya berarti ya, ke tim perencana juga. Itu mungkin jadi ini ya, evaluasi biar kalau misalkan
selanjutnya, project Hmm, selanjutnya nggak terjadi kayak konsumen gitu itu- lagi ya. Iya, jadi kalau konsumen misal udah milih warna hijau nih, nah hijaunya hijau yang apa nih? Hijau saki, hijau botol, apa Hijau army hijau gitu. army itu kan hijau banyak tuh. Hijau Jadi kalau kita make sure lagi ya. iya, kalau orang awam kan mungkin taunya ya pokoknya warna hijau gitu. Nah, kita pastiin lagi tuh hijaunya yang dimau konsumen itu yang hijau apa gitu. Ya kayak gitu-gitu sih, maksudnya lebih ke apa? Lebih nekaninnya ke situ. Kalau Fokusnya. komunikasi lah ya. Komunikasi. Nah, dari konsumen yang menarik, kita lanjut ke konsumen yang beneran menarik nih Mas. Ada gak sih konsumen yang mungkin berkesan buat Mas gitu? Kayak Dari kesan. Mas tuh merasa bangga sendiri gitu mengerjakan project ini gitu. Ada sih Ada. satu. Mungkin ntar bisa dikasih ininya ya, video reviewnya udah ada belum ya? Ada. Di reviewnya ya, mungkin nanti diklik sininya ya. Di Di sini nanti ada ini yang konsumennya di siapa sih? Gunung Putri. Di Gunung Putri ya? Iya, Pak Juananto. Pak Juananto. Ya, itu secara pribadi sih aku puas sama hasilku sendiri ya. Nah itu kan awalnya emang juga aku yang survei sama koorku. Nah itu terus kita survei, terus kebetulan aku juga yang ngedesain, terus yang meeting juga sama kliennya gitu. Nah, terus pokoknya dari awal lah, sampai bikin draft gambarnya, gambar kerja itu juga masuk. Terus kayak mungkin komunikasi ke lapangan mungkin koorku ya, cuman kita ini biasanya saling tetap komunikasi ya. Jadi yang ini ada penggantian di mana, definisinya yang ganti apa gitu. Nah aku puasnya di situ soalnya dari konsep awal sampai jadi itu tuh nggak ada yang berubah gitu loh. Dari konsepnya ya. Konsepsi konsumen. Konsepsi konsumen itu nggak berubah. Jadi nggak plan misal di awal apa, tahu-tahu di tengah apa, kan ada juga tuh konsumen yang kayak gitu. Nah ini dari awal sampai akhir tuh konsisten gitu. Konsisten ya. Masalah konsep gitu. Ya mungkin adalah finishingnya ganti apa gitu, pelapisnya apa gitu. Cuman ya kalau dari konsep udah oke sih, aku senang aja gitu. Iya, jadi mudah di keduanya ya berarti ya. Sama-sama enak, terus sama-sama cepat juga kan pengerjaannya kalau misalkan sama-sama match gitu loh, dari kitanya, dari konsumen gitu. Karena emang kadang ada aja ya konsumen yang mungkin nggak tahu konsepnya mau kayak gimana, terus kita kasih referensi dia nolak terus ya, mungkin banyak nggak suka gitu ya. Itu yang susah tuh. Disclaimer loh ya. Kalau misalkan mohon maaf nih buat konsumen yang udah punya konsep itu tuh yang lebih memudahkan kita gitu. Mohon maaf nih ya konsumen dan calon konsumen mungkin ya. Iya, tapi bukan berarti kita gak mau memberikan referensi tentang konsep ya gitu. Kita tetap kasih referensi sih. Kalau misal udah ada pandangan apa mau kayak gini, kita biasanya kasih referensi juga tetap. Mungkin dari referensi kita konsumen juga bisa mengembangkan gitu kan. Ya. Di sini kayaknya saya cocok sama referensi ini, tapi boleh nggak sih Mas tambahin ini di sini nah gitu itu ya. kan di mix gitu ya. Di mix jadinya ya. Kayak gitu lebih mudah lagi ya. Ada sih beberapa yang kayak gitu ya, ada ya. Nah, ngomongin referensi nih Mas. Mas tuh dapat ide, dapat pencerahan gitu tentang kayak konsep-konsep interior furniture tuh dari mana Mas? Kalau inspirasi sih biasanya aku lihat ini ya, kalau yang benernya. Kalau inspirasi sih aku biasanya lihatnya dari ini ya. Yang benernya tuh dari Pinterest. Dari Pinterest biasanya itu yang seringnya. Kalau yang nggak benernya mungkin waktu ini ya. Mohon maaf nih, waktu BAB. Nah itu kan biasanya kadang tuh ide-ide muncul gitu. Ini kok kayaknya tadi kayak kurang pas ya yang kemarin
yang kemarin kerjaan yang ini. Iya. Apa kalau misalkan ditambahin ini jadi oke ya? Terus waktu aku aplikasiin ternyata oke juga Oke gitu. juga. Kadang nggak tahu deh kenapa gitu. Karena emang lagi BAB tuh kayak pikiran plong gitu. Selain perut plong, pikiran plong Iya. juga. Kayak ada yang masuk gitu loh inspirasinya. Saya aku pernah mengalami itu kok. Tapi emang bener kan ya? Bener. Karena kan emang aku suka ngedesain juga kan, desain poster atau segala macam. Itu kalau misalnya aku lagi ngerjain poster atau ya proyek-proyek lain tuh, aku kayak kepikiran. Aku juga suka freelance fotografer. Nah, kayak kepikiran aja, kayaknya bikin proyek ini bagus, gitu-gitu. Iya itu waktu ini kan. Kayaknya kalau gayanya itu gini buang bagus. air. Iya. bener. Kayaknya emang inspirasi tuh nggak tahu datang dari mana, bahkan dari BAB aja bisa datang inspirasi ya. Iya. Nggak melulu harus ngopi ke tempat mahal. Iya sih. Bener kan? Ya walaupun itu masuk salah satunya ya. Termasuk salah satunya. Cuman nggak melulu soal itu, nggak melulu harus ke tempat mahal untuk mencari inspirasi ya. Lanjut nih Mas, kita ngomongin tentang apa Mas? Udah ya? Ada lagi yang ini project dapat tema yang menjadi ciri khas. Kurang itu kayaknya. Ya 1, 2, 3. Oke Mas, kita lanjut nih. Kan tadi kita udah ngomongin tentang inspirasi, terus referensi gitu kan. Ya. Itu Mas, ada gak sih ciri khas Mas kayak tema, terus ciri khasnya Mas lah dari membuat furniture and ulang. 1, 2, 3. Oke nih Mas, kita lanjut. Kita kan tadi udah membahas tentang inspirasi ya. Ada gak sih Mas ciri khas tersendiri dari Mas untuk membuat furniture atau interior? Kan biasanya kalau project ngebangun rumah nih, misal ada pembangunan atau renovasi, dia ciri khasnya tuh ada talang air di fasadnya. Iya. Nah, bener kan? Itu ciri khasnya kita. Iya. Nah, kalau dari Mas sendiri nih, bikin furniture atau interior itu ada ciri khasnya tersendiri gak sih? Mungkin kalau ke tema ya, tema mungkin karena aku dulu sempat lihat di Prospera nih, kan juga ada interiornya ya sebelum aku masuk. Itu kan juga aku sempat lihat portofolionya tuh kayaknya ada yang masuk deh sama desain aku gitu kan. Desain aku kan lebih ke kayak minimalis Skandinavian gitu. Estetik gitu ya. Yoi. Terus juga ada industrialnya juga. Kadang aku masukin industrial tapi yang minimalis gitu. Nah, di kantor Prospera aja kita pakai itu temanya. Industrial minimalis ya, benar-benar. Industrialnya dapat tapi tetap warm juga, jadi tetap hangat karena banyak aksen warna naturalnya ya. Jadinya tegas tapi itu tetap hangat gitu loh ya, jadi nggak panas kelihatannya gitu ya. Nah itu juga aku masukin ke desain aku, soalnya aku juga kadang tuh suka lebih seringnya tuh ke arah situ gitu. Kalau bikin konsep desain interior tuh, jadi adem gitulah ya kelihatannya. Jadi kalau ngelihat tuh kayak misal di rumah, jadi rumahnya tuh kelihatan homey gitu loh. Jadi lebih homey gitu kan, enak ya kalau misalkan itu kan rumah bukan sekedar house ya. Jadi harus jadi home gitu. Nah kalau house kan tempat singgah. Nah kalau home kan kita beraktivitas, kayak misalkan jadi benar-benar rumahnya manusia gitu loh, bukan yang sekedar tempat tinggal doang gitu. Jadi tempat kita pulang, tempat kita capek gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menciptakan suasana yang buat kita nyaman. Iya, gitu jadi ya. ambience-nya tuh enak dapet gitu. Ya gitu ya, anget ya, kitanya adem gitu ya. Itu mungkin ciri khas dari Mas Fajar ya. Membuat suasana yang nyaman dan hangat gitu ya. Oke. Kita lanjut nih ke games nih Mas.
Apa tuh? Aku punya beberapa segmen baru ya ini ya? segmen baru dong. Segmen games dong. Kayaknya kemarin belum ada nih. Ini baru podcast kedua, guys. Segmen games nih. Jadi aku bakal kasih 2 pilihan dan Mas pilih salah satu dari pilihan aku. Gitu. Susah nggak nih? Susah nggak? Oh, tentunya. Gampang kok, Minum lagi ya? gampang-gampang. Yang jagoan dekor ya. Tadi aku sempat minum botol ya. Sorry ya. Oke. Kita mungkin mulai dari permainan. Apa nih? Harvest City or Sim City? Harvest Moon. Goblok. Kalau kamu Harvest City. Harvest City atau Simun? Simun. Bener. Take 2. Take 2. Baterai masih? Punya aku masih nggak? Masih. Gimana? Oke, 1, 2, 3. Oke Mas, kita masuk ke, mungkin kita ngomongin permainan dulu nih ya Mas ya. Aku kasih pilihan Harvest Moon atau Sim City. Harvest Moon ya? Harvest Moon, alasannya? Itu tuh kayak membangun ini ya. Biasanya kan kalau main Harvest Moon, yang orang-orang jadul tuh yang PS1, itu kan ngebangun lingkungan ya. Iya. Ngebangun rumah tangga gitu kan. Cuman kalau aku suka di Harvest Moon itu kayak lebih ini suasananya, suasana pedesaan. Itu kayak lebih hangat gitu loh. Nah, daripada di kota. Kalau SimCity itu kayak lebih ke kota gitu iya. kan. Nah, aku lebih milih yang Harvest Moon-nya. Harvest Moon. Karena ya itu suasana yang lebih hangat gitu kan. Terus juga ngebangun lingkungan juga yang biar asri, biar enak gitu. Bener. Aku juga sempat kok main Harvest Moon, tapi yang aku tahu dari Harvest Moon tuh ngambil kuda. Dia kan ada tuh level-level pertama tuh dia beli kuda atau apa sih? Kalau kudanya itu dapat sih. Dapat ya? Tapi harus menyelesaikan beberapa misi dulu ya, sih, ya kan? Terus kita juga di sana membangun kepercayaan orang nggak sih, bener nggak? Iya, bener. Ya kan? Nanti mungkin kalau misalnya kitanya salah ngomong, itu gak bakal diterima sama si orang itu, bener kan? Iya, aku tahu. Oke, kita lanjut mungkin ke software nih Mas. Software, kalau mau aku kasih pilih, ulang. Oke, lanjut kita ngomongin software nih Mas. Aku kasih 2 pilihan, 3D Max atau 3D Max, gitu aja. Oh, 3D Max ya? 2, 3. Oke, kita lanjut ngomongin software nih Mas. Aku kasih 2 pilihan, 3D Max atau SketchUp. 3D Max atau SketchUp? SketchUp lah. SketchUp lah. Tiap hari gue di situ. Iya. Orang pegangan tiap hari. Tapi kalau pakai SketchUp, to be honest nih Mas, itu dari tools dan semacamnya itu lebih enak 3D Max atau SketchUp? Kalau ini ya, aku nggak tahu ya kalau 3D Max, soalnya belum pernah pakai. Oh, belum pernah. Cuman pernah lihat aja. Lihat aja itu kalau kata yang biasa pakai, yang pakai keduanya ya, 3D Max sama SketchUp itu sebenarnya kalau dari segi desain itu lebih dinamis yang 3D Max. Oh, lebih dinamis. Kalau SketchUp itu lebih kaku gitu loh. Oh iya. Sebenarnya. Kalau yang 3D Max itu bisa jadi bentuk furniture, itu tuh lebih dinamis gitu bentuknya, lebih aneh-aneh. Sebenarnya SketchUp bisa sih pakai plugin. Cuman kalau yang 3D Max itu katanya nggak perlu plugin pun bisa. Jadi lebih luas ya, lebih bisa lebih luas. Memperluas gitu ya kalau di 3D Max ya. Cuman dari awal kan aku emang belajarnya SketchUp ya. SketchUp dari awal. Dari awal kuliah dulu. Kan belajar itu pun otodidak ya. Otodidak. Belajar SketchUp-nya. Nah, lebih nyaman di situ sih karena udah ngerti dari awal gitu. Nah, sebenarnya juga belajar 3D Max juga masih oke ya.
cuman ya harus belajar lagi gitu. Kalau untuk sekarang mungkin masih pilih SketchUp dulu deh. SketchUp dulu ya, karena emang dari awal mungkin kayak kalau diibaratkan Mas udah mendidik SketchUp itu sampai besar ya. Terus 3D Max tuh Mas belum bisa mungkin dari nol lagi gitu. Jadi mungkin butuh waktu yang lumayan lama untuk menguasai itu ya. Iya. Oke, kita lanjut desain. Ngomongin desain nih, Mas. Mas lebih milih desain 3D. Kok aneh sih? Bukan desain. Apaan? Desain 3D atau RAB? Ya desain 3D lah. Suka aneh nih. Bukan, kalau dari segi pekerjaan. Oh, dari segi pekerjaan. Gitu. Gitu aja. Kalau dari segi pekerjaan nih, job desk ya. Mas lebih senang desain 3D apa RAB? Job desk-nya desain 3D atau RAB gitu. Oke. Itu kan job desk kan. 1, 2, 3. Oke nih Mas, kita lanjut lagi ke ngomongin job desk. Job desk pekerjaan nih. Kalau dari segi job desk pekerjaan, Mas lebih milih desain 3D atau RAB? Disclaimer ya, ini RAB. Kok disclaimer sih? For your information, kok disclaimer? Oke. Disclaimer kan juga FYI juga kan sebenarnya. Iya sih, cuma kayaknya lebih nyambung ke FYI deh. Oh iya. 1, 2, 3. Oke Mas, kita lanjut lagi ke job desk nih Mas. Mas tuh lebih milih ulang 1, 2, 3. Oke nih Mas, kita lanjut lagi ke bagian job desk. Kalau misalnya job desk, Mas lebih milih desain 3D atau RAB? FYI ya, kalau FYI. Apa sih? Apaan sih? Aku nggak ngerti kamu FYI-nya apaan. RAB, takutnya nggak ada yang tahu. RAB itu rencana anggaran biaya. Oh, disclaimer RAB itu ini rencana anggaran biaya. Kalau jangan biarin gitu. biar editornya bingung. Nih RAB ini ya. Buat yang nggak tahu RAB nih sini. Gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke Mas, kita lanjut lagi ngomongin soal job desk nih Mas. Kalau job desk, Mas lebih milih desain 3D atau RAB? Desain 3D kali ya. Kenapa? Emang dari awal kan kalau RC kan lebih ke desain ya. Desain ya. Cuman kalau RAB itu aku pernah sih bikin juga. Pernah bikin juga. Waktu di kontraktor, bukan ke desain RAB-nya ya, lebih ke BQ ya. BQ, Bill of Quantity. Oh iya. Nah, BQ itu setelahnya RAB biasanya. Jadi kan RAB kan ngitung kasar nih, ngitung biayanya berapa. Jadi kalau ngitung kebutuhan materialnya berapa, itu ke BQ larinya. Jadi sebenarnya kalau suruh milih, aku sih lebih milihnya ke desain 3D ya. Desain 3D, oke. RAB ada yang nggak tahu ya, Sobat Kang Bangun ya. Ini di sini ya nanti ada subtitlenya ya, RAB apa? RAB itu singkatan dari ini. Ayo, jangan males ya buat editor. Kasian editornya di belakang kamera. Bebas, oke. Kita lanjut lagi ke dua pilihan yang mungkin rada sensitif nih. Wah, apa nih? Jadi tegang. Mas lebih milih pengalaman atau pemasukan? Rada bahaya nih. Agak susah nih kayaknya nih. Boleh jujur nggak sih sebenarnya? To be honest. Kalau boleh jujur sih sekarang lebih ke pemasukan ya. Kenapa tuh? Soalnya kalau ngebahas pengalaman juga udah berapa tahun ya kerja ya. Kerja beneran. Iya. Udah berapa tahun nih pengalaman juga. Ya walaupun sedikit-sedikit lah. Yang penting ada pengalaman. Jadi sebenarnya aku sekarang nih butuh pemasukan. Iya. Kalau bisa ya Mas Sony tolong dibantu. Pemasukannya ditambah. Oke nih Mas. Berarti dari pengalaman atau pemasukan untuk sekarang yang lebih relate kehidupannya Mas itu lebih ke pemasukan ya. Oke. Mas Sony tolong ya. Nah ini ada pilihan terakhir yang lebih sensitif nih.
Kalau boleh tahu, Mas lebih milih Prabowo atau Anies? Enggak. Nggak berani politik di sini guys. Nggak berani politik. Nggak berani politik, mohon maaf ya. Aduh. Jadi gimana berarti? Lanjut Apa ya? lagi berarti ya? Tanyakan juga alasannya. Iya. Lagi dicat. Oh gini aja, aku tambahin lagi tadi. Masuk tahun politik ya, jadinya pertanyaan gini ya. Gitu. Iya. Gimana tadi? Berarti kamu ngulangin dari awal aja. Kamu Oke. nanyanya. 1, 2, 3. Oke nih Mas, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dan yang paling sensitif nih. Aduh, apa nih? Aduh. Deg-degan nih. Prabowo atau Anies? Aduh. Karena masuk tahun politik ya, jadi pertanyaannya kayak gini ya. Betul. Aku nggak dulu deh, nggak jawab dulu deh, takut ada buzzer nanti, kena dolar kuning kan nih nanti. Waduh. Berarti Dolar itu kuning, mungkin dolar kuning. Berarti mungkin itu masuk ke opini pribadi aja ya Mas, ya, nggak untuk di publik ya. Iya. Iya, Dua-duanya bagus sih sebenarnya. Dua-duanya bagus, sudah pasti sih emang. Karena dari sebagai untuk dipilih untuk calon presiden pun banyak perjuangannya ya, banyak struggle yang mereka jalani. Iya. Jadi mungkin Ada 3 ya sebenarnya. Ada 3. Ada Ganjar juga ya. Betul, Pak Ganjar juga. Ketiganya bagus berarti. Bagus banget. Main dong. aman banget ya, ini kelihatan ya. Iya, karena kan mereka mengalami masa-masa struggle-nya. Iya, pasti ya. semuanya berpengalaman juga. Pastilah. Jadi mungkin mereka yang pantas untuk dijadikan calon presiden. Betul. Cocok bapak-bapak sekalian. Udah ya, jangan terlalu banyak di sini ya. Takut Karena takut juga nih saya sebagai juga. kuning nanti. Jangan-jangan warna kuning jadi bendera nih ntar. Aduh, ini Kacau. bukan ini ya, memvisualisasikan salah satu Bukan ya. Oke Mas, kita lanjut aja yuk. Iya, lanjut aja yuk, segmen terakhir. Oke, untuk segmen terakhir nih Mas. Asik. Aku pengen nanya dong. Ada nggak sih saran yang Mas Fajar pakai nih untuk generasi Gen Z sekarang buat menjalani kehidupannya di masa depan gitu kan? Mungkin kan sekarang Gen Z itu permasalahannya tuh di mentalitinya mereka. Bener gak? Nggak tahu sih, itu klaim dari mana sebenarnya? Kalau aku lihat kan kamu Gen Z juga ya? Betul, sebenarnya. aku Gen Z. Kamu ngalamin gitu nggak? Sebetulnya dibilang Gen Z permasalahannya di mentality, jujur iya. Mental health ya? Mental health-nya kita. Itu emang benar-benar kebanyakan, karena kan ada juga ya orang yang mungkin karena dibully terus akhirnya bunuh diri, itu kan ke mental health kan. Terus ada juga yang mungkin sekarang Gen Z itu terlalu mengikuti zaman, jadi dia nggak bisa menyaring mana yang baik dan yang nggak baik. Jadi dia benar-benar ngikutin si alur kemajuan zaman. Even kalau itu pun buruk, dia bakal ikutin itu. Jadi nggak ada tameng gitu. Ya makanya mental health-nya mereka itu sering mental health-nya mereka terpush. Ya benar. Pengakuan dari Gen Z sendiri ya guys. Iya betul. Bukan dari aku ya. Iya, tapi alhamdulillah ya aku nggak seperti itu. Alhamdulillah. Aku soalnya kalau dari gen milenial ya kan aku masuknya. Sebenarnya ini kita bedain segmen beda ya. Beda podcast sebenarnya ya. Ini kalau ngomongin generasi itu sebenarnya kalau Gen Z itu mungkin bawaan dari generasi sebelumnya juga sih. Mungkin kalau misalkan Gen Z ada mental health gitu, atau anxious gitu kan, terus benar-benar. Pasti apalagi sih Gen Z itu banyak lah kayak problemnya banyak banget. Nah itu bisa aja bawaan dari generasi sebelumnya loh. Gitu. Iya benar-benar. Generasi sebelumnya kan yang bisa jadi orang tua mereka. Iya. Itu kan juga sebenarnya yang mungkin ngedidiknya juga
kurang oke lah ya mungkin. Iya, Aku juga bener-bener. nggak tahu nih, nggak mau nyalain siapa-siapa. Cuman kalau misalkan pada nyalahin Gen Z karena mental health tuh juga nggak bisa disalahin Iya, dari Gen Z-nya juga bener gitu. bener bener bener. Nah kalau saran aku ya, aku nggak bisa ngasih saran sih sebenarnya. Mungkin ini saran untuk, kan menjadi arsitek tuh banyak banget struggle-nya kan. Nah, Oh. struggle-nya tuh kan mungkin menyerang mental health yang dialami sama Gen Z nih. Nah, boleh nggak sih kasih saran gimana sih caranya? Mungkin di struggle itu banyak yang menyerang mental health. Nah, gimana caranya mengatasi itu? Struggle-nya ya, jadi arsitek sebenarnya aku belum bisa disebut arsitek sih sebenarnya. Soalnya kalau bidang arsitek tuh ada kepanjangannya lagi, jadi harus masuk keanggotaan sebenarnya. Yang pertama masuk ke anggotaan IAI. IAI itu Ikatan Arsitek Indonesia. Nah itu terus dari sana biasanya ada jenjangnya juga. Nah, ada tingkatannya. Itu bisa jadi ke AR. Jadi orang yang bisa disebut arsitek itu yang udah punya gelar AR. Nah, kan aku kan belum punya nih. Belum punya ya. Nah, dan belum tahu juga nih mau arahnya ke sana apa belum ya. Belum tahu. Ya pengen sih, tapi kayak belum tahu mau ke sana kapan gitu sebenarnya. Iya. Jadi kalau ngomongin ya, kalau sebagai mahasiswa ya, saran buat mahasiswa yang Gen Z ya. Nggak untuk yang Gen Z aja sih. Oh ya. Menyeluruh lah, umum lah ya. Enggak, maksudnya sekarang kan Gen Z nih. Iya bener, yang masih jadi mahasiswa nih. Bener. Kalau yang udah lulus, aku nggak berani komen nih, nggak berani kasih masukan. Soalnya aku juga masih banyak kurangnya. Oh iya. Kalau yang buat adik-adik mahasiswa yang masih Gen Z, yang masih kuliah di arsitek gitu, wawasan kalian pasti lebih luas sih dari aku gitu. Jadi enjoy aja gitu. Enjoy the process ya. Jadi proses gitu. Kalau kata dosen aku sih dulu yang paling aku ingat itu kata-katanya gini, nggak apa-apa kalian ini nggak lulus semester ini, masih ada semester depan kok. itu agak gimana sih sebenarnya di aku dulu. Sayang mahasiswa banget. Dulu gitu ininya, jargonnya yang paling aku ingat. Ada salah satu dosen itu di UNES, jargon andalan loh. Gak apa-apa, masih ada semester berikutnya kok gitu. Gak apa-apa nggak lulus semester ini, masih ada semester depan kok. Iya, gitu. Aduh, kacau sih sebenarnya. Maaf ya. Pokoknya jangan ambil yang baiknya. Ya, ambil baiknya aja deh. Dosen kalian pasti oke kok. Mungkin seumuran aku juga dosen. Oke nih Mas, masuk ke penutupan nih, ke closing ya. Kita ada pesan nggak sih Mas buat konsumen-konsumen yang mungkin, calon-calon konsumen yang mungkin masih ragu untuk menghubungi Jagoan Dekor ataupun ngebangun rumah nih Mas? Pesan-pesannya ya, buat calon konsumen mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang mungkin nonton ya, yang di Jabodetabek itu bisa hubungi kita di Prospera. Itu kita punya ngebangun rumah sama Jagoan Dekor. Nggak perlu ragu sih sebenarnya, soalnya kita dari founder kita sendiri ya Mas Sony itu kan udah ada pengalaman. Dan karyawannya sendiri kayak misalkan aku gitu kan ada tim, sama tim itu juga rata-rata mereka udah pengalaman juga ya. Emang sumber daya manusianya juga emang nggak sembarangan ya. Iya, emang benar-benar berpengalaman, dan dari timnya juga udah sebenarnya rata-rata sarjana sih sebenarnya. Rata-rata sarjana. Jadi ya sarjana dan udah berpengalaman itu kan sebenarnya jadi tolak ukur kepercayaan ya. Kepercayaan konsumen ya. Itu kan istilahnya dari kita juga sebenarnya udah menguasai betul dari bidang ini gitu. Jadi kalau bisa sih ya nggak masalah lah ya, harganya mahal dikit gitu. Yang penting bangunannya aman sampai selesainya juga tahan lama, terus juga kita ada komitmen yang bagus lah dari kita gitu.
gitu Sobat Kang Bangun dan calon-calon konsumen yang mungkin nonton ya. Karena pekerjaan kita juga sudah sesuai standar ya. Ya, sesuai standar sekali itu. Kalau ngomongin ini ya, ngomongin standar sih pasti standar sih. Pasti. Sudah terarah dan mungkin nggak bakal ada miss lah ya kita komunikasikan terus ya. Komunikasikan terus karena kita pun setiap harinya ketika ada pembangunan atau renovasi, kita setiap harinya memberikan daily achievement. Pekerjaan apa aja sih yang sudah selesai di hari ini gitu. Oh, ada gitunya juga ada ya? Gitunya. Jadi kita nggak sekedar ngebangun tanpa menginformasikan ke konsumen tentang apa aja sih pencapaian kita di hari itu, nggak gitu. Oh, berarti progresnya tuh harian ya kalau di harian kalau di kita. Jadi daily achievement-nya tuh selalu kita berikan ke konsumen supaya apa? Supaya kita membangun trust kepada konsumen gitu. Keren juga ya. Iyalah. Aku soalnya ngiranya tuh ini progres mingguan gitu yang dikasihin ke customer-nya. Enggak, kalau kita daily achievement, bener-bener tiap hari kita kasih ke konsumen pencapaian kita tentang hari itu gitu. Jadi supaya si konsumen pun mudah maintenance si pekerjaan kita gitu. Jadi kalau ada update dari konsumen juga cepat ya. Iya, betul. Mas saya mau ini dong, ganti keramik dong, yang ini model ini gitu. Betul. Iya. Jadi emang kita sangat-sangat available gitu, bener-bener. Tuh, Sobat Kang Bangun, keren kan? Keren dong kita. Promosi mulu ini dari tadi. Iyalah. Nah, ini juga kita ada beberapa merchandise nih, Mas. Nah, untuk konsumen-konsumen yang di link, kita bakal kasih merchandise ini dari mulai nanti ada tote bag, ada tumbler juga. Ada dong, ada tote bag. Kirain cuman ini doang. No. Tumbler sama topi. No, ada tote bag, ada mug, ada tumbler, ada topi, terus ada juga kaos. Itu nanti kita bakal kasih. Iya, nanti kita bakal kasih secara gratis ke konsumen yang di link gitu. Oh. Ini pegawai dapat juga nggak? Oh, mohon maaf ya kalau pegawainya bikin sendiri. Mas Sony mau dong, kayak gini aja satu. Ya. Boleh ya, boleh. Boleh. Ini plakat juga bagus nih. Boleh tuh plakatnya. Menarik. Oke, Mas. Mungkin segitu aja dari kita ya. Mungkin semoga ada yang bermanfaat. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Amin. Maaf ya kalau ada salah-salah ya, kata dari maaf saya. Dari kita juga ya. Mungkin kalau ada kesalahan kata, kita mohon maaf. Sekali lagi ambil yang baiknya, ambil hikmahnya, dan buang buruknya gitu. Oke Sobat Kang Bangun, kita udah berada di ujung acara nih Sobat. Nah, jangan lupa kalian untuk si Bang Arga, kamu tuh mendistray. Enggak. Ini on ini. Kacau. Naon sih? Iklan, Bos. Naon sih sia. Oke. 1, 2, 3. Oke Sobat Kang Bangun, kita udah berada di ujung acara nih Sobat. Nah, Sobat jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kita makin semangat untuk membuat podcast Pintu Dialog ini nih Sobat. Kalian jadi banyak wawasan tentang pegawai-pegawai di kita yang mungkin dari sarjana teknik, sarjana teknik sipil, sarjana arsitektur, itu kalian bakal memperluas wawasan kalian tentang kontraktor dan pembangunan segala macam Sobat. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya, jangan lupa like juga dan share ke teman-teman kalian semua. Oke Sobat Kang Bangun, saya Nizar Putra Pratama dan Mas Fajar Hatari pamit undur diri. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunrumah.com, one stop living solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.